Oh dia setelah dibakar tuh dia nggak ini loh, nggak kayak jatuh gitu loh. Hai guys, welcome back. Jadi hari ini aku mau ngulik make up, masih tentang makeup wedding. Aku mau mengulik teknik baru. So, yang mau tahu teknik apa yang mau aku kulik, nonton aja di video ini. Stay tune. Jadi step pertamanya aku pakai tonernya dari Frudia. Ini aku lagi suka banget pakai Frudia ini untuk before primernya. Wajah modelku hari ini namanya adalah Resti. Si Resti ini kulitnya dia kombinasi, jadi area luarnya kering normal sih, terus area T-zone-nya sedikit berminyak. Jadi ini aku pakai yang ungu karena yang ungu ini untuk melembabkan ya. Ini aku tap-tap di kapas. Sebenarnya udah dibersihkan wajahnya, cuman toner ini kayak lebih ngebersihin dan ngasih efek lembab gitu kalau yang warna ungu ini. Dan kalau teman-teman kulitnya berminyak bisa pakai warna yang hijau kan. Masih ada kayak sisa-sisa kotoran dikit. Ini menurutku lumayan penting sih toner ini buat sebelum primer. Selanjutnya karena kombinasi jadi aku pakai dua jenis serum. Jadi ini untuk area yang normal atau cenderung agak kering, terus ini cuma di area T-zone-nya aja. Pastikan udah kering ya guys, secukupnya, yang penting rata. Nah terus yang hijau ini untuk di area T aja. Nah ini dia guys, yang pengen aku kulik. Ini ada Hada Labo Perfect 3D Gel. Ini tuh aku mau kulik, aku tuh bingung dia itu diletakkan di sebelum primer atau di setelah primer. Jadi yang sebelah wajah sini mau aku coba Hada Labonya dulu baru primer, tapi yang sebelah sana aku mau coba primer dulu baru Hada Labo. Jadi nanti kita ngeliat dia bagusnya untuk di setelah atau before primer. Jadi kita aplikasikan Hada Labo dulu untuk sebelah wajahnya. Ini aku pernah dengar katanya kalau kulitnya berminyak nggak boleh, maksudnya nggak usah untuk kulit yang berminyak. Tapi aku pernah coba ke klien aku yang kulitnya berminyak, dia aman. Nah karena dia kombinasi, nanti kita coba ya. Jadi di bagian berminyaknya aman atau enggak. Aku pengen mencoba meyakinkan lagi. Nah bagian hidung kan dia berminyak, ini tetap aku kasih. Ini sebelah dulu sebelum primer. Aku pengen tahu, lihat atas, pengen tahu kalau untuk yang bagian berminyak dia emang beneran nggak boleh atau enggak. Jadi jangan harap hasil hari ini 100% berhasil karena namanya juga ngulik, tapi karena aku pengen sambil share ke teman-teman, jadi aku suka lihat rekam aja. Oke, si Hada Labo ini aku sukanya dia bikin efek lengket banget guys, cuman dia keringnya agak sedikit lama, jadi harap bersabar dan jangan lupa dikipas. Sambil nunggu kering, mending aku pakai primer dulu aja yang sebelahnya. Nah karena si Hada Labo ini lumayan moisturizer, aku kepengen sebelahnya aku nggak pakai primer yang menghydrating, tapi aku pengen pakai Laura sih, yang matte, primer yang matte. Karena si Hada Labonya dan aku udah pakai si serum juga, takutnya terlalu lembab malah jadi longsor. Ini aku pakai Laura Matte Sheer yang udah aku taruh di jar gitu guys. Bebas kalian mau pakai primer apa, yang penting matte. Karena aku udah lama nggak pakai primer matte untuk ke seluruh wajah, jadi aku lupa di bagian yang nggak boleh dikenakan. Jadi harusnya kalau primer matte itu nggak boleh kena area yang gampang pecah, jadi aku harus aja pakai tisu. Oke, ini udah kering guys, tapi kayak efeknya masih basah ya. Ini lengket banget sih. Ini aku suka banget tekstur yang selengket ini. Dan sekarang mau aku balik, yang sini mau aku kasih primer. Sebelumnya maaf ya guys kalau berisik karena di rumahku baru apa ya namanya, kayak ada bikin ruangan, jadi banyak tukang akan tak tok, jadi maaf ya. Walaupun ada tukang, sayang aja kalau nggak bikin video. Ya, ini sama primernya aku masih pakai Laura. Primer matte, hindarin ke area yang gampang pecah ya guys. Terus sebelahnya aku tumpuk Hada Labo lagi. Kok feelingku tuh malah yang Hada Labonya terakhir ya, karena ini jadi tetap lengket sih. Tapi ya nggak tahu ya, nanti kita lihat di akhir. Karena si Hada Labo bagus untuk kulit kering, jadi kita kenakan di area yang gampang pecah ini. Nah sekalian mau aku taruh di leher karena nanti mau di hair dulu. Oke guys, setelah diaplikasikan dan udah kering, aku ngerasanya
Di sini masih lengket, tapi lengketnya nggak selengket sebelum dikasih primer tadi. Nah, di sini masih lengket banget. Jadi di sini yang hada labo dulu baru primer, di sini primer dulu baru hada labo. Ini lengket banget sih ini, parah, lebih lengket yang sini. Tapi kan belum dikasih foundation, jadi nanti kita lihat setelah dikasih foundation. Nah, sebelum dikasih foundation, aku biasanya di area Smileline aku kasih Embryolisse. Jadi dijepin hidung sama area Smileline. Karena Embryolisse itu kan bagus banget kan guys kalau untuk kulit berminyak. Jadi menurutku seenggak-enggaknya bisa mengurangi perpecahan di wajah, di Smileline. Terus di bawah mata aku kasih Aquasil, jadi biar pengantinnya tuh kalau nangis nggak merusak si foundation. Terus di area T juga. Nah, kalau udah ngeset, udah kering, ini aku tumpuk lagi. Ini pakai Lukas Papau, ini udah dipindah ke jar kecil gitu guys. Jadi aku tumpuk di atasnya Embryolisse, jadi makin lembab tuh. Biasanya sih udah nggak pecah lagi kalau kayak gini. Tapi kalau Smileline-nya itu terlalu dalam ya masih ada kemungkinan pecah. Karena kalau itu udah masuk ke tekstur guys. Sama di area bibir. Nah, ini juga salah satu ngulik lagi. Ini aku mau bakar foundation, tapi aku udah lama nggak mixing guys. Jadi aku cuma pakai liquid aja. Ini aku asal nyomot aja. Ini pakai Lakme. Terus aku lagi pengen banget makeupin yang kulitnya tuh agak tonnya gelap. Jadi aku mau mix sama makeover, tapi ini sama-sama liquid ya, jadi ini nggak bisa dianggap mixing sih menurutku, karena mixing itu harusnya ada berbeda tekstur, tapi karena ini liquid semua jadi ini cuma buat nambah warna. Dan mau aku bakar gitu loh guys, aku masukin ke sendok dulu ya, karena kemarin pas aku bakar banyak banget yang ngasih info pakai sendok kak. Oke, baik, aku ikutin. Oke, ini udah aku campur, tapi ini belum aku bakar. Nah, sebelum aku bakar, karena setauku selama aku udah nyoba kalau dibakar itu jadi matte gitu kan. Jadi aku mau, sebelum aku bakar, aku mau ambil dulu untuk di area Smileline-nya dulu biar tidak terlalu kering. Aku biasanya akhir-akhir ini kalau mau make upin, sebelum aku tap-tap pakai spons, biasanya aku pakai tangan aja biar makin nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi nanti area T-nya aku lewatin, area ini Smileline. Oh ya guys, sebenarnya tuh banyak yang bilang kalau dibakar nggak perlu dikasih Aquasil sih. Jadi nanti mau aku coba, aku penasaran ya, kayak sebelah sini aku coba aku bakar tanpa Aquasil, yang sebelah sana mau aku coba bakar tapi dicampur Aquasil. Jadi kita bakar dulu yang sebelah sini. Oke, ini udah aku bakar dan udah pelupuk-pelupuk, tapi nggak di depan kamera karena di sini ada kayak anginnya gitu, angin dari kipas gitu. Dan pakai spons, kita coba dulu masih panas atau enggak. Masih panas. Kita dinginkan dulu sebentar. Nah, oke, sudah tidak panas. Anget. Tapi emang katanya bagusnya tuh langsung sih, jangan sampai dingin tapi kayak kondisi masih hangat gitu loh guys. Denger sih gitu. Mari kita coba langsung, mumpung masih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit nggak? Enggak, oke. Nah, ini separuh aja udah aku kasih. Terus separuhnya mau aku kasih Aquasil biar mantep gitu loh guys pakai Aquasil, walaupun banyak yang bilang nggak perlu sih kalau udah dibakar, tapi aku ngerasa kayak kalau nggak pakai Aquasil tuh kayak apa ya, kayak kurang stay gitu loh rasanya. Pokoknya aku tetep nggak mantep kalau nggak pakai Aquasil. Diaduk-aduk lagi, bakar lagi lah ya biar bentar, biar agak anget, karena katanya kan bagusnya kondisi masih anget gitu. Oke guys, ini udah aku bakar lagi setelah aku pakein Aquasil. Oh, dia setelah dibakar tuh dia nggak ini loh, nggak kayak jatuh gitu loh. Kan biasanya kalau liquid kalau dibalikin gini jatuh. Ini enggak, masih panas. Sebentar kita angin-angin sebentar biar agak anget-anget. Oke, udah anget. Mari kita tap. Bismillahirrahmanirrahim. Panas nggak? Nggak. Ini sini dikit. Kok rasanya beda ya setelah yang bagian sini tuh kayak lebih padat gitu loh guys. Aku ngerasa sini tuh lebih lebih nutup pori-pori, langsung ketutup, nggak yang hilang gitu pori-porinya.
Kayaknya aku lebih seneng hada labunya terakhir deh. Tapi ya ini kesan pertama, nggak tahu ya nanti kalau selesai makeup dari segi keawetannya ngaruh nggak. Tapi kalau saat ini sih aku lebih suka kalau hada labo yang terakhir. Apalagi ini dicampur si aquasil, makin ini. Semoga nggak terlalu kering karena aku udah banyak banget rentetan untuk melembabkannya. Kemarin aku pas bikin bakar itu kan terlalu kering banget karena aku cuma pakai hada labunya Toktil. Tapi kalau hari ini kan aku udah pakai toner, aku pakai serum, gitu-gitu. Semoga nggak kering. Oke, aku ratakan dulu foundationnya. Oke guys, ini aku barusan pakai teknik yang aku namain press foundation. Ini kalau bahas teknik ini banyak banget sih. BTW ini kulit perawatan ya guys. Jadi ini aku ngulik untuk kulit perawatan dan aku punya teknik baru namanya press fondi. Jadi cuma pakai liquid aja udah bisa ngasih kesan kayak di mixing. Kalian bisa ngeliat di sini ini tuh kan cuma satu foundation liquid. Maksudnya kayak nggak ada krim sama padatnya, tapi kayak kesannya kayak di mixing sama krim atau padat. Itu ada tekniknya sendiri. Mungkin kapan-kapan aku bikinin videonya tersendiri. Walaupun nggak ngejamin kalian nonton video itu bisa berhasil karena itu tergantung banget sama tekanannya juga guys, tapi nggak apa-apa, kapan-kapan aku bikin video. Oke, selanjutnya untuk bagian concealer aku pakai LT Pro Wale pakai LT Pro yang yellow orange mood scorator. Ini bagus, bukan main, parah bagusnya, aku suka banget sama ini. Teman-teman kalau mau mixing foundation, kalau lagi senang mixing bisa pakai LT Pro ini karena ini benar-benar bagus. Lihat atas, cuman aku udah nggak pakai teknik mixing lagi guys. Jadi karena aku fokus untuk kulit perawatan, jadi aku tinggalkan teknik mixing foundation karena dijamin lebih aman daripada kalau untuk kulit perawatan sih lebih aman pakai liquid tok tanpa mixing ya. Nah ini tadi aku cuma mencampur warna, kan masih sama-sama liquid jadi masih aman lah. Terus aku pakai Naturactor yang 140 untuk meng-highlight. Biasanya aku pakai 130, tapi karena hari ini aku tone foundationnya agak gelap jadi aku pakai 140. Jadi intinya disesuaikan aja warnanya guys. Tapi aku nggak suka yang terlalu kayak keputihan gitu karena kayak ngasih kesan palsu banget gitu loh. Terus kita blend di atas. Selanjutnya aku pakai blush on cream dari Jafra, ini yang Cashmere Peach. Ini lagi hits blush on lipis. Jadi kayak ngasih efek seger gitu loh guys. Guys, kalian harus lihat sebagus itu. Aku nggak ngerti ini pengaruhnya si Hada Labo atau smooth correctornya, tapi kayaknya Hada Labonya juga ngaruh. Kalian lihat di bawah mata aku zoom ya. Nggak ada cracking sama sekali nih. Kayaknya sih Hada Labo deh. Kayak aku biasanya juga pakai si ini LT Pro tadi untuk concealer, tapi masih kayak ada sedikit crackingnya. Tapi hari ini sama sekali. Ini belum aku tap hilangin crackingnya loh guys. Emang semantul itu si Hada Labo. Kalian harus beli karena rekomen banget parah. Oke, selanjutnya aku set pakai bedak taburnya dari Ultima Pincel 005. Ini sebenarnya si Resti ini ada pori-porinya di wajah, cuman aku nggak mau kasih pore filler karena menurutku pore filler itu kan bikin halus, bikin kayak mulus tapi nggak lengket. Jadi aku nggak suka yang nggak lengket, lebih suka lengket sih karena akan lebih ngikat si foundationnya. Nah ini sebelum aku set bedak, jadi aku ulangin lagi untuk lukas pau-paunya di area sini. Semelan nggak apa-apa, agak digeser aja. Digeser ini tuh malah ngasih kayak ngurangin si fondinya di area situ guys. Jadi biar nggak terlalu banyak dan nggak gampang cracking. Jangan sampai kena sini ya, jadi kayak bawahnya aja. Ini biasanya aku giniin, itu tuh alhamdulillah jarang banget sih yang cracking guys. Semenjak aku pakai teknik ini ya. Nah aku mulai dari bibir dulu, jadi aku tap dulu. Gini benar? Ya tahan ya. Aku tap lagi biar ngeblend. Oke, terus sekarang area bawah mata, lihat atas. Ini aku nggak perlu ngetap lagi guys, bener-bener nggak ada crackingnya, jadi langsung aja aku
aku kasih bedak tabur. Ini nggak aku tap-tap ya, kalian bisa ngeliat sama sekali nggak aku tap-tap. Nggak ada crackingnya belas so. Wah, keren banget sih. Terus di bagian hidungnya aku pakai bedak padat dulu. Ini aku pakai Chanel. Sorry kotor kena tanganku. Jadi nanti aku kasih bedak padat, bedak tabur, bedak padat lagi. Biar kayak ngurangin kayak bintik-bintik hitam di wajah. Tapi masih banyak rentetannya tadi ya untuk menghilangkan bintik-bintik hitam di area hidung. Nah ini balik lagi ke bedak tabur. Merem dulu. Sebanyak itu bedak taburnya. Aku ngerasa bedak tabur itu harus lebih banyak daripada foundationnya biar dia bisa ngunci si foundation. Perhalus lagi pakai brush. Dan ini sedikit aku dorong ke dalam, jadi kayak biar lebih masuk ke pori-pori gitu loh guys. Ya agak ditekan-tekan sedikit. Nah selanjutnya ini aku pakai bedak padatnya dari LT Pro. Ini aku suka banget karena dia cover banget. Ini aku pakai shade yang dark 02R. Oke, selanjutnya setelah bedak padat aku semprot pakai Studio Tropic. Ini udah aku pindah ke wadah kecil. Ini yang pink, yang dewy. Karena tadi udah matte banget kan complexionnya. Jadi aku pakai yang dewy aja. Ya, sebanyak itu biar benar-benar bekerja. Oke guys, ini bagian complexionnya segini aja sih aku ngulitnya. Sejauh ini kita belum lihat sampai akhir makeup ya, tapi sejauh ini aku ngerasa sama aja kanan sama kiri. Tapi cuma pas pengaplikasian tadi aku lebih suka hada labo yang sana yang terakhir, karena aku ngerasa dia lebih padat, ngetap-tap bodinya tuh langsung kayak padat gitu loh, langsung kayak masuk ke pori-pori, kayak ngeblurin pori-pori gitu loh. Jadi aku lebih seneng sampai detik ini aku lebih seneng si hada labonya yang terakhir setelah primer. Oke, di video ini aku cukup hanya sampai complexion aja. Nah nanti buat teman-teman yang kepengen lihat tutorial untuk dekoratifnya bakal aku post setelah video ini. Oke, makasih guys yang udah nonton, semoga bermanfaat. Bye. Oke guys, ini dia hasil makeup hari ini. Aku mau update sedikit. Jadi ternyata emang benar si hada labo itu emang gak cocok untuk di area hidung, karena bagian hidung tuh agak kayak sedikit apa ya, sedikit nggak sebagus di awal gitu loh. Tapi kalau aku lebih milih suka yang teknik yang sebelah sini, jadi yang hada labonya terakhir, karena aku ngerasa dia kayak lebih padat gitu loh. Nah oke, segini aja sih updatean dari aku. Thank you.